Selamat datang Spiderman. Luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Para ulama, para kiai, para masyayikh, para ajengan, ustaz, ustazah yang saya dan kita muliakan, begitu juga pimpinan Madrasah Miftahul Huda. Kita doakan semua guru-guru kita Allah muliakan dunia akhirat, amin. Orang-orang tua, sesepuh-sesepuh, ketua DKM masjid, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, Pak RT, Pak RW, Pak Kades, Lurah, Camat, Bimas, Babinsa, Kapolsek dan Ramil yang hadir, yang mewakili, kita doakan semoga dalam tugas-tugas beliau semua Allah berikan kelancaran dan keberkahan, amin. Teman-teman dari RD Production, Budita yang telah menjadi wasilah terselenggara saya bisa hadir di tempat ini, teman-teman Kosma, Bu April, Jasmine, ini saya bawa jauh-jauh dari Jakarta karena ingin berjumpa dengan para gadis di zaman Jepang. Zaman Jepang gadis dulu deh, yang cantik-cantik, yang gelis-gelis, yang kaset-kaset. Ibu bapak kita semua yang kumpul, semoga kumpul lagi di sorga, amin ya rabbal. Peringatan tahun baru Islam adalah peringatan diri kita semua. Bagaimana 1446? Apakah 1447 lebih baik, lebih soleh, lebih hebat, lebih berkualitas, atau justru lebih salah, lebih enggak karu-karuan, lebih tidak berkualitas? Semoga 1447 Hijriah iman kita makin kuat, takwa kita meningkat, akhlak kita mulia, amal soleh kita bertambah, amin ya rabbal. Bu, udah lama hidup, mau sampai kapan? Masih betah? Masih pengen ketemu Bang Emok? Masih mau minjol? Padahal hidup ya begini-gini aja ya, capek, lelah, gak karu-karuan, tapi gak ada yang mau mati duluan. Ada yang mau mati duluan? Surga itu indah, betul? Surga itu nikmat, betul? Siapa yang mau berangkat nanti malam? Pernah ke Taman Safari? Enak aja mualim-mualim. Ntar saya bagian mandiin ente. Pernah ke Taman Safari? Pernah ke Ancol? Pernah ke Singapura? Pernah ke Singaparna? Kalau misalnya para tokoh ngasih uang dan ngasih tiket, hayu besok berangkat ke Ancol, ke Ragunan, ke Taman Safari, mau? Padahal mau ngeliat monyet, mau ngeliat kuda, mau ngeliat orangutan, tapi mau. Di surga kita mau lihat Nabi, betul? Mau lihat para Rasul, betul? Mau lihat Nabi yang ganteng, betul? Nabi siapa? Nabi Yusuf. Apalagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Mau berangkat nanti malam?
Jadi mau berangkat kapan? Ya seberangkatnya aja ya. Pertanyaannya, kalau orang berangkat ke suatu tempat harus ada bensin, harus ada ongkos, harus ada kendaraan. Udah punya ongkosnya ke surga, udah punya tiketnya ke surga. Jadi hidup sampai tua begini ngapain aja? Ngapain aja? Udah tua begini ngapain aja? Nggak punya ongkos, nggak punya bekal. Mau dikasih bekal? Mau dikasih bekal oleh Allah? Baca surat Al-Asr. Biasanya kalau di madrasah mau pulang sekolah baca wal asri ya. Itu tandanya mau selesai, tandanya mau udahan, tandanya mau pulang. Mari kita baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal illal ladzina ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Ada 4 dong, bukan ada 1. Ada berapa? Ada berapa? 1 dong, kan ini. Ada 4. Yang pertama modal masuk surga. Iman, ikhlas. Iman. Mau ikhlas, kalau nggak punya iman tidak akan masuk surga. Iman itu barcode, tahu barcode? Tahu? Iman itu tidak bisa ditukar oleh apapun, oleh siapapun, dengan apapun. Iman itu sesuatu yang mahal. Kalau sudah punya, pertahankan sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setuju? Kalau tidak ada iman, bahkan anak seorang nabi saja tidak bisa masuk surga. Ada anak Nabi Nuh. Siapa namanya? Kan'an. Kan'an atau Kiri? Kan'an, bukan Kiri. Kan'an itu dididik oleh ayahnya, yaitu Nabi Nuh. Tapi karena salah pergaulan, akhirnya durhaka dan durjana, tidak mau ikut keimanan sang ayah. Betul? Kalau anak Nabi salah gaul, iman bisa hilang. Apalagi anak saha eta. Anak saha. Ayah kita bukan Nabi, betul? Ayah kita bukan Rasul, betul? Maka kita harus takut kalau jangan-jangan kita mati dalam keadaan ingkar. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan iman. Amin ya Rabbal. Tahu istrinya Nabi Lut? Tahu istrinya Nabi Nuh? Siapa nama istri Nabi Nuh? Bunuh, bukan. Masa bunuh? Memangnya Pak Nuh itu bininya bunuh. Ayah wae eta bojong gambir. Bunuh. Mau kemana? Bunuh. Bukan, itu mah Pak Nuh ya. Mas Nuh itu istrinya baru Bu Nuh. Mang Nuh. Walaupun istri Nabi kalau tidak beriman, maka istrinya bisa masuk neraka. Itu istri Nabi, apalagi istri tukang pecel, apalagi istri supir, apalagi istri soulmate. Kan gak ada yang jamin, betul nggak? Selama kita hidup, tidak ada yang menjamin sampai mati kita dalam keadaan iman. Makanya setiap hari Allah ajarkan doa, Rabbana atina atina atina. Itu doa biar kredit panci ibu lunas. Rabbana atina lagi. Rabbana la tuzigh
Hebat rupanya Bojong Gambir. Bu, kalau sudah punya iman, doa sama Allah agar keluarga kita iman yang sudah dititipkan jangan sampai hilang. Amin. Modal pertama iman. Nu kadua naon? Islam lagi. Kan tadi bekalnya dari Allah surat Al-Asr. Naon abis iman? Ayo Hasem bukan. Hasem mah ketek. Amal soleh solmet. Solmet. Amal soleh. Naon eta amal soleh? Amal artinya perbuatan, soleh artinya maslahat. Apapun perbuatan yang membawa maslahat, membawa selamat, membawa kebaikan, tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul, maka itu amal soleh. Tidur bahasa Sundanya apa? Bobo. Hayang bobo? Mau bobo? Pada saat orang bobo, hukum bobo naon? Hukum bobo, hah? Hukum bobo itu mubah, yang nggak boleh bobo sama laki orang. Betul. Ulah gitu. Entah kenying, entah kenying mul. Hah? Halo? Tekenging. Oh iya, tekenging. Ini tekenying. Tekengingnya. Tekenging. Sampai monjong gitu ya. Bu, hukum tidurmu mubah, boleh, silakan. Mau tidur, nggak mau tidur, nggak ada urusan sama saya. Tapi tidur bisa dapat pahala. Tidur bisa jadi amal soleh. Ketika ibu diajak ke majelis ghibah Indonesia, ada tuh di rumah tetangga. Ayo kita omongin dia deh. Yuk kumpul sini, ada cerita apa? Semakin nggak kedengeran, itu semakin penasaran. Cerita naon? Walaupun rumah sempit, tapi jamaah ghibah bisa banyak tuh. Tahu-tahu ibu bilang, saya nggak mau ikut ke rumah kamu, saya mau bobo. Boboknya dapat pahala karena dengan bobo tidak jadi dosa. Boboknya jadi amal soleh karena dengan bobo tidak jadi ghibah. Jadi bobo untuk menghindari dosa itu amal soleh. Yuk, ada acara tuh di Madrasah Miftahul Huda. Enggak mau bobo. Ini namanya bobo orang males. Pengajian malah pilih bobo, ngaji malah milih maka boboknya tidak dapat pahala. Bobo itu baru urusan bobo. Saya mau tidur biar nanti malam bisa bangun sholat tahajud, supaya mata melek, mata melotot, baca Quran, baca wirid, baca zikir. Boboknya dapat pahala karena dengan bobo kita kuat bangun malam,
kita kuat ngaji, kita kuat zikir, maka boboknya dicatat sebagai amal soleh, amal kebaikan. Kenapa yang bikin beruntung di ayat ini amal soleh? Sebab Allah sayang sama kita, sayang sama orang Bojong Gambir. Kenapa? Kalau diperiksa sholatnya satu-satu, jangan-jangan banyak yang sholatnya tidak sah. Ayo, ibu ada pengajian di Bojong Gambir, ngaji sama kiai, ngaji sama ustazah, ngaji fikih. Rukun sholat, syarat sah sholat, yang membatalkan sholat, tahu ente? Tempe ente? Tahu apa tempe? Bagaimana sholatnya mau sah kalau syarat sahnya kita nggak tahu? Bu, maaf nih, ibu sudah bersuami, sudah bisa mandi janabah, mandi junub, tahu? Niatnya paham, caranya ngerti. Awas lo kalau nggak ngerti lo. Bisa wudhu, tahu? Batas siku, batas muka. Ada orang karena pakai make up akhirnya wudhunya gini. Jadinya nggak kena. Kira-kira dipastikan wudhunya sah apa enggak? Kalau wudhu tidak sah, sholatnya sah apa enggak? Walaupun Allahu Akbar khusyuk, tapi wudhu tidak sah, maka sholat tidak sah. Sholatnya benar, wudhunya benar, pipis ente cebok. Naon cebok bahasa dia. Omeh, ente omeh, ya, pipis di bawah pohon. Habis itu seret ke masjid, ambil wudhu, sholat, sah nggak sholatnya? Kenapa? Karena bawa Coba kalau Allah periksa, jangan-jangan seumur hidup banyak sholat kita yang tidak sah, Pak. Tapi perbaiki, ini tahun baru, ada kesempatan kiai, ustadz, ustazah masih banyak, ajengan masih banyak, ngaji, fikih sama mereka, biar ibadah kita bagus. Amin. Tapi karena Allah sayang, amal soleh bikin orang tidak rugi. Maka ada kisah dari Nabi, maaf ya, seorang PSK. Naon eta PSK di Sunda? Awewe gombel, bukan dong. Awewe gombel. Seng seong. Orang Cina. Seng seong. Ayah seng seong. Ayah seng seong. Sabaraha eta seng seong? Eta ayah jelema seng seong. Bener ya, seng seong. Ini perempuan seng seong, gitu ya. Seng seong. Seng seong, betul. Ini tiap hari bikin dosa. Sampai satu hari lewat sumur tua, ada seekor anjing. Akhirnya perempuan nakal ini buka selendang, buka sepatu, ambil air dari sumur, kasih minum kepada anjing haus. Apa yang Allah berikan kepada perempuan seong ini? Perempuan nakal ini, rahmat Allah, ampunan dosa, pahala, dan kelak dia bisa masuk surga. Bayangkan, wanita nakal penuh dosa punya satu amal kebaikan, nyelamatin anjing dari kehausan. Allah kasih ampunan dosa dan pahala. Alhamdulillah. Cuman ini ceramah jangan sampai kedengeran ceng seong. Takutnya nanti dia kasih tahu seong-seong yang lain. Woi seong, kata
soulmate kita ke sorga semua. Hore! Bagaimana caranya? Gampang. Pulang nyeong, kita cari orang yang rumahnya ada anjing. Kita bawa seember-seember. Kasih minum jing, minum jing, minum jing, minum jing. Bukan itu, Seong. Ini hadis, ini riwayat memberikan informasi kepada kita. Kalau baik kepada binatang saja Allah kasih pahala dan ampunan dosa, bagaimana kalau baik sama tetangga, baik sama keluarga, baik sama saudara, baik sama istri, baik sama anak, baik sama orang tua, baik sama suami. Betul? Punya duit sayang sama anak yatim, cinta sama orang miskin, santunin janda-janda tua, kawinin janda muda. Sayang, ini bukan buat aku, ini buat beliau-beliau. Kalau saya bukan gak berani, tapi dia terlalu berani sama saya. Ada mantap. Nasib laki-laki, Pak, namanya doang laki. Laki itu artinya beruntung, ternyata tidak seberuntung namanya. Iya. Udah cari duit, nyetor ke bini, belanja suruh bawain belanjaan, dikasih makan masih ngambek, dikasih duit masih ngomel, nggak dikasih duit mitnah. Sebentar lagi di Indonesia kedatangan robot perempuan. Gak percaya. Tuh kemarin ulang tahun tuh Bayangkara yang ke-79 ada robot ya, Komandan. Ada robot. Sekarang di Jepang udah diciptakan robot bentuk manusia. Cakep, cantik, tapi harganya masih 2,8 miliar. Ngomel nggak pernah, dikasih makan enggak, tapi disuruh apa aja mau. Robot, cakep, kulitnya mulus, nggak ada buriknya. Cakep, 2,8 miliar. Nanti kalau sudah besar harga robotnya bisa 2 juta, Pak. Kira-kira kalau 2 juta mau beli nggak? Coba, kira-kira kalau 2 juta banyak gak yang mau beli? Ini udah ngumpulin nih sekarang loh, nabung. Tinggal nambahin jenggo, lu bertiga, ntar lu ganti-gantian. Ini tantangan loh. Di Jepang udah banyak orang gak mau kawin. Di Jepang orang nggak mau nikah, orang nggak mau punya anak, karena punya istri itu repot, punya anak itu ribet. Mendingan piara boneka bayi. Kenapa? Karena boneka bayi kagak berak, ya, nggak nggak beli pampers, nggak beli susu. Makanya ada artis di Indonesia beli boneka bayi hampir 1 miliar. Boneka bayi cuman bisa digendong-gendong, nangis. Kalau anak kita kan enak, nggak usah disuruh, cubit aja dikit nangis. Kalau udah gede bisa disuruh apa? Disuruh masak, disuruh bayar listrik, disuruh pergi, disuruh jualan, disuruh cari duit. Betul nggak? Jadi apapun ceritanya, jangan kawin sama robot. Robot biarin bantuin tugas polisi sama tentara aja. Kalau manusia jangan nikah sama, jangan kawin sama robot. Walaupun si Ece bawel, ya, cerewet, rewel, tapi si Ece bisa doa. Ya Allah, itu si Udin Petot, suami aing. Biar gitu-gitu bertanggung jawab, sehatin, panjangin umur. Kalau robot nggak bisa doa. Jadi Pak, walaupun istri Bapak bawel, cerewet, ya Bu April, ya Bu April bisa doain AA. Bagaimana AA biar nggak Itu robot nggak bisa doa, tapi Bu April bisa doa. Manusia bisa doa. Itu yang kedua, amal soh. Yang ketiga apa? Wa isah, bukan, itu wa lu. Wa isah itu wa lu, bukan. Wa siat saha, wa siat
Watawa saling menasehati, memberikan tausiah, memberikan wasiat, memberikan pesan tentang kebaikan dan kebenaran serta kesabaran. Orang kalau diurut, ibu pernah diurut, dipijit, kalau ada sakit walau disentuh ngilu enggak? Ngilu, kenapa? Karena sakit. Nasihat itu buat orang yang sakit, buat yang salah itu menyebalkan. Jadi kalau kita nasehatin orang salah, itu yang dinasehatin pasti nggak suka. Seperti orang dipijit, diurut, kalau ada sakit pasti ngilu. Maka ketika memberikan nasihat yang dinasehati marah, nasihat kedua adalah saha nu sabar. Abdinya bahasa Sunda apa? Abdi harus sabar. Suami kawin lagi, wah ada yang teriak getok. Suami kawin lagi getok. Sabar. Mual. Kamu hamil mual? Hah? Oh mual. Itu nya sabar. Bilang begini sama suaminya, punya saya saja tanggung jawab udah berat di akhirat, pakai ditambah lagi 2. Perahu kita ini kecil, hanya muat dan aku. Jangan tambah lagi penumpang yang lain. Kalau nggak adil nanti di akhirat jalannya pengkor, jalannya pincang. Nanti tanggung jawab di hadapan Allah. Pilih dia atau aku. Dinasehatin walaupun sedih, jangan ada nggak sabar, nggak tahan, malam-malam suaminya dipotong, burung lah, benar. Tanya komandan, ada kejadian, maaf ya, dipotong, dimutilasi. Iya, anunya, maaf nih, benar, dipotong, dimutilasi, digoreng, dimakan. Biarin, nggak ada yang punya, biar aku saja menikmati seumur hidup gitu. Dimakan. Polisi tanya, ibu makan enak kata dia. Udah saya mau terusin. Udah lu jangan terusin. Ini ya terusin udah. Ya, dimakan sadis. Kalau tidak sabar. Allah kasih pilihan, bukan dimutilasi, tapi pilih mau dia atau aku, gitu ya. Suami nasehatin istri, sabar. Kita memberikan nasihat ke istri, kata istri, udahlah jangan nasehatin saya, lu nasehatin aja diri lu sendiri. Lu nyuruh gua sholat subuh, lu aja subuh campur duha jam 8. Yang lain boleh lu ceramahin, nggak tahu, tapi gue jangan diceramahin, gue ngerti lu, kata bininya. Betul nggak? Kenapa istri banyak lawan suami? Karena istri tahu banyak kekurangan suami, tahu banyak salahnya suami, tahu banyak aibnya suami. Betul Bu April? Lah, Bu April betul-betul aja. Betul Ibu? Betul nggak? Makanya Allah larang apapun yang ibu ketahui dari suami ibu tentang kesalahan dan kekurangan serta aibnya, tutup. Jangan cerita. Itu suami saya mah badan gede doang, kumisnya tebel. Wah, tapi melehoi. Jangan diceritain. Kalau ditanya gagah. Ya, gitunya. Awas, jangan cerita-cerita urusan begituan. Setuju? Jadi ada 4 modal kalau mau masuk
Nah, sebelum saya lanjut, boleh nggak Bu April ngobrol sama ibu-ibu bapak-bapak? Boleh ya? Tadi kan resep masuk surga dari Allah. Sekarang Bu April punya resep. Resep sehat dan langsing, terus wajah glowing. Suka pada pakai ini generasi skincare apa fresh care ini? Bau-bau kampak ya. Ya, nanti ada resep murah mudah, termasuk saya 78 kilo. Kalau dilihat tuh kemarin acara di TV, sekarang udah 67 68, udah turun hampir 10 kilo. Makan memakan aja, tapi ada resep kenapa bisa sehat. Alhamdulillah, nah bindeng mah bindeng, tapi ya nyetir masih sendiri, bawa mobil dari Jakarta ke Tasik, Tasik sampai ke Terajuk, Terajuk sampai ke Bojong Gambir, nanti balik lagi, insya Allah masih kuat. Dengan izin Allah, tapi ingat, kulu washrobu, kalau makan kalau minum yang halal dan thayyib. Silakan Bu April, ada resep sehat dari Bu April Jasmine. Tepuk tangan buat Bu April Jasmine. Mangga Bu April, walaupun mangganya banyak tapi nggak ada. Mangga. Mana mangganya? Mangga. Terima kasih sayangku. Oke cinta. Kadia. Ini ibu-ibu masih pada panggil suaminya sayang nggak? Masih? Udah enggak? Oh, Bapak Sia. Bapak Nah, panggil ya, ntar pulang dari sini dipanggil ya sayang gitu. Bisa? Coba suaranya ini kampung apa ini? Bojong Gambir. Kampung Bojong Gambir harus romantis sama suaminya. Coba panggil sayang. Nah begitu. Kan AA-nya masih gitu. Hani. Nah, hari ini saya mau kasih tips ibu-ibu biar pada sehat. Mau pada sehat? Pada cantik? Mau. Pada glowing? Mau dong. Biar suaminya tetap pilih aku, tidak pilih dia. Masya Allah. Benar kan? Benar. Nah, saya cerita sedikit ini tentang air Cosma. Jauh banget kita. Minta air dong. Maaf. Terima kasih. Ini sedikit iklan tentang air Cosma. Jadi ini salah satu air yang saya hadiahkan untuk ibu saya. Karena di awal 2024 lalu ibu saya mengalami kelumpuhan. Tidak bisa jalan, saya bawa ke dokter ortopedi, dokter bilang ada satu suntikan yang bisa ngebantu supaya ibunya Bu April bisa jalan lagi. Disuntikan selama 7 kali dalam 7 minggu, berarti seminggu sekali. Tahu ibu-ibu biayanya berapa sekali suntik? 10 juta. Jadi dikali 7 minggu 70 juta. Alhamdulillah hidup saya, alhamdulillah Allah kasih berkah karena saya melihara yatim piatu. Kan nggak punya bapak ibu. Kalau nggak punya bapak ibu dipanggilnya apa? Yatim piatu. Saya pelihara, saya kasih makan, saya kasih segala-gala, segalanya. Masya Allah. Jadi selama ini kamu miara yatim piatu ini. Makanya dikasih makan enak-enak ya, niat miara yatim. Iya, Masya Allah. 70 juta mahal apa enggak Bu? Mahal dong. Mahal. Tapi saya niat piatu alhamdulillah berguna, udah kayak ATM pribadi. Ya kan? Kalau ATM dimasukin kartu, ini mah dibisikin aja. Sayang. Terus pencet pinnya gampang. Sayang. Wah. Ada uang 70 juta sayang. Ada. Keluar langsung pret dari ATM 70 juta. 70 juta. Buat siapa? Ya. Buat mamah mertua. Alhamdulillah mertua sehat, mantu bengek. Enggak tuh. Mertua sehat. Mantu berkah. Mantu berkah makin kaya Rak. Makin kaya. Amin. Itu doanya istri. Untung nikahnya bukan robot. Jadi Oh, nggak bisa. doa. Kalau robot nggak bisa doa. Udah dibayar 70 juta. Alhamdulillah bisa jalan lagi. 6 bulan selanjutnya sakit lagi kakinya. Saya bilang sama dokter bagaimana ini. Dokter menyarankan untuk ganti minumnya pakai air pH 9. Akhirnya saya tanya sama dokter, saya mau kasih hadiah buat ibu saya biar semangat. Udah, saya mau bikin aja.
air pH 9. Nah, keluar nih Cosma, udah Bepom, udah halal, udah SNI. Harganya satu dijual sama kita 15.000. Tapi kalau misalkan beli 4 didiskon jadi harganya 50.000 aja. Kalau satu dus isi 12 150.000. Alhamdulillah minum ini ibu saya sekarang udah nggak sakit kaki lagi. Nah, asalnya kayak ibu-ibu nih, kalau duduk kebangun dari majelis taklim sakit lututnya. Ada yang begitu di sini? Banyak. Ada yang asam urat? Banyak. Kolesterol? Banyak juga kayaknya nih. Asam lambung? Banyak. Gula? Diabetes. Oh, Ada yang punya jantung? Oh, punya semua ya jantung. kalau nggak punya jantung bagaimana dia kesini? Jadi ini alhamdulillah ada orang yang memang sudah insulin, jadi gula udah insulin, minum Cosma selama 1 minggu, sehari minumnya 3 Bu ini beliau. Kemarin laporan sudah lepas insulin, alhamdulillah. Saya bilang tetap minum obat dari dokter, terus cek lab juga. Jadi benar-benar biar tahu walaupun badan udah nggak sering drop. Gitu ya ibu-ibu ya. Jadi kalau nanti yang tertarik nih di depan ada Cosma, nanti yang beli 1 dus bisa langsung foto sama saya sama Ustadz, setuju? Ini barangnya sisa berapa di sini? Ini barangnya cuma ada 50 dus. Jadi silahkan siapa yang mau langsung menghubungi para sales yang ada di depan. Terus yang ada di belakang juga ada. Jadi tangannya di belakang ada, di depan ada. Cuma 50 dus ya. Saya doakan semoga semua yang di sini sehat. Amin. Panjang umur. Amin. Berkah selalu. Amin. Di tahun baru ini semoga kita jadi manusia yang lebih baik lagi. Amin. Dan makin kaya raya ya Bu. Amin. Mau uangnya banyak? Mau dong. Kita doa sama-sama tahun baru ini ya Allah, semoga kita semua jadi orang yang kaya raya serta diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Segitu saja dari saya. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang Bu April adalah CEO, pemilik perusahaan Cosma. Jadi Bu April datang untuk sharing, bagi-bagi cerita sehat. Mudah-mudahan sehat lahir, sehat batin. Amin ya robbal. Jadi nggak usah berebut, nanti panitia akan nyamperin Ya, Ibu jadi agak tertib dan aja ya. Bapak semuanya. Dan Kalau mudah- nanti ada kurang, Betul. Bu Dita Nanti bisa hubungin ke Nanti ke AIK atau ke Pak Haji ya. Ya, ke Pak Haji boleh. Dikelola dari sama AIK di sini ya, dari tim Karisma atau ke Pak Haji. Buat bunda-bunda jangan dulu beranjak pergi karena acara belum selesai ya. Ya. Masih duduk ya. Yang butuh Cosma boleh ya. Nah, kita stoknya bukan 50 Mbak.